Oke, ini saya kedatangan lagi mainan Super Mini Pla, atau sekarang mungkin dikenal juga dengan nama Shokugan Modeling Project, dari robot Mega Ranger, yaitu Galaxy Mega dan sekaligus juga Delta Mega. Jadi ada dua robot di sini. Ini adalah boxnya, saking besarnya mungkin ini juga set kameranya juga nggak bisa ngeliatin sepenuhnya ya. Tapi saya coba putar-putar sedikit. Ini adalah kalau dilihat sini gambar dari si Galaxy Meganya. Oke, sebentar, ini kayaknya saya perlu ubah dulu aku. Oke, sepertinya sudah stabil. Jadi ini Galaxy Mega, gambarnya seperti itu. Mungkin kalau perlu lebih jelas seperti itu. Jadi ini robot Mega Ranger yang sebenarnya cuma satu piece ya, di si serinya juga ya. Jadi satu robot ini bisa bertransformasi jadi apa namanya, si pesawatnya tuh kalau dilihat ya. Bentar, saya coba angkat dulu sedikit kameranya. Nah, terus transformasi jadi robot. Terus kemudian dia juga ada secondary mechanya, yaitu si Delta Mega seperti ini. Nah, dan dia juga adalah transformasi dari pesawat juga. Dan kemudian dua robot ini bisa digabung menjadi seperti ini. Oke, ya seperti itu. Jadi ini digabung ya antara Galaxy Mega dan si Delta Mega. Oke, seperti itu. Terus di sebelah sini ada artwork, atau bukan artwork ya, ada ilustrasi Rangernya. 5 Ranger seperti itu. Terus apa lagi? Ya udah, kayaknya nih saya coba bongkar dulu ya, karena ini juga sebenarnya masuknya seri Super Mini Pla yang agak lama ya. Jadi mungkin ini beberapa tahun lalu, saya lupa ini tahun mungkin 2019 apa 18 kali ya. Jadi saya coba bongkar aja sama-sama, langsung aja, nggak usah kita cut videonya. Harusnya dari sebelah sini ini ada apa namanya, kayak semacam zippernya gitu ya, buat dibuka. Nah, seperti itu. Terus kita coba, wah mungkin ini saya agak kurang rapi nih, sedikit. Kita coba lagi. Oke, agak kurang rapi apa ya, sedikit saja ini kita tarik. Aduh, ini saya kebetulan saya order di toko online. Saya order dari Hong Kong nih, jadi ongkosnya agak lumayan. Apalagi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya, di Indonesia tarif impor mungkin tambah lagi biayanya, karena kalau saya kan tinggalnya di Taiwan ya, jadi tarifnya ya cenderung mahal. Ini mungkin karena untuk jenis item seperti ini mungkin agak mahal kali. Saya beli harga si itemnya aja itu sekitar berapa ya? Kalau di USD mungkin sekitar 80-an USD ya, 80-90 kali. Jadi sekitar ya kurang lebih 2.500 atau 2.600 NT dollar. Itu adalah sekitar ya hampir sejuta ya, mungkin sejuta lebih pas dengan ongkos kirim ya, sejuta sekian. Ya, ini adalah salah satu yang juga susah dicari ya, karena udah langka. Jadi saya dengan harga segitu sih ini udah lumayan ya, ketimbang saya coba cari juga. Ini kalau teman-teman juga boleh komen, saya cari tuh Jet Icarus ya, robotnya Jetman, itu udah jarang juga. Yang paling murah saya dapat itu ada harga sekitar 2 jutaan. Jadi saya masih mikir-mikir apakah nanti si Bandai bakal ngerilis lagi si Super Mini Pla yang Jet Icarus atau enggak. Saya masih menimbang-nimbang. Ada juga yang jual barengan sama si Jet Garudanya, ya itu juga sekitar 2 juta sekian lebih ya, hampir 3 juta gitu. Jadi ya saya masih mikir-mikir ya untuk si Jetman, tapi mungkin akan beli, tapi bukan dalam waktu dekat, mungkin nanti ya 2 atau 3 bulan lagi kali ya.
saya masih memikirkan apakah beli atau enggak. Oke, balik lagi ke sini. Kita coba buka ya. Kita buka. Iya. Nah, ada 2 box. Yang satu adalah si Galaxy Mega. Saya ambil dulu. Saya coba putar-putar dulu. Ini Galaxy Mega seperti ini boxnya. Ya. Jadi ada, mungkin saya pinggirin dulu ya biar lebih jelas semuanya. Jadi ini Galaxy Mega yang nanti kita coba unboxing juga. Saya coba mungkin di landscape aja biar kelihatan semua seperti itu ya. Terus ada artwork si mainannya di sini, bentuk pesawat. Terus kemudian ini sama juga di sini dengan berbagai macam petunjuk dan juga websitenya di QR code itu. Terus juga berbagai macam mode atau mungkin transformasi yang ada. Jadi ini juga jadi base-nya si Mega Ranger ya. Jadi base-nya juga di si pesawat ini. Base-nya si ini ya, namanya si apa sih timnya itu namanya? iNet atau apa ya? Jadi tim apa namanya? Yang develop teknologinya, terus juga mereka berbasis digital, itu semua di sini di pesawat ini, Dan kalau nggak salah sih di Power Ranger-nya juga di versi Power Ranger-nya juga dia jadi base-nya juga ya. Jadi kalau nggak salah ceritanya kan si Power Ranger-nya itu terpaksa keluar angkasa karena serangan musuh, terus ketemu si apa namanya Ranger merah, dan akhirnya jadiin si ini jadi base-nya mereka gitu. Ya agak beda ya. Kalau si Mega Ranger kan sebenarnya mereka adalah anak SMA. Yang satu itu adalah dia kebetulan diobservasi sama si tim tim iNet itu. Jadi mereka caranya adalah dengan kalau nggak salah naro gamenya di arcade center gitu. Terus si yang merah itu suka main di situ dan ternyata jago gitu, dilihat jago, terus kemudian dia bisa adaptasi segala macamnya dan jadi jadi dipilih akhirnya jadi Mega Red gitu, jadi Mega Ranger gitu. Nah 4 yang lain itu adalah mereka tuh asosiasi atau klub digital sekolah, bukan kampus sekolah, karena mereka masih SMA ya. Terus kemudian mereka tuh coba cari tahu soal si iNet itu. Jadi mereka tuh sebenarnya develop apa sih, apa yang dirahasiain. Terus kemudian mereka nggak sengaja masuk ke dalam si kantornya si iNet itu, dan kemudian pada saat yang bersamaan itu si musuhnya itu nyerang si Nezi Regia kalau nggak salah nama musuhnya itu. Si kelompok musuhnya itu nyerang bumi, terus kemudian karena emergency si anak-anak SMA ini dikasih lah si atau dipilih lah jadi si Mega Ranger gitu. Kalau nggak salah ceritanya gitu awalnya. Jadi begitu sejarahnya, dan ini adalah robot yang utama dari Mega Ranger, cuman satu piece ya, jadi satu pesawat besar bisa berubah jadi robot, dan ya udah gitu doang gitu, intinya seperti itu gitu. Ada pesawat kecilnya juga nih, si ini namanya apa ya, kalau lu baca apa nih, oh Mega Shuttle. Terus apa lagi nih, ada ya cara-cara ini ya, transformasi, gimmicknya apa aja di dalam, aksesorisnya apa aja, seperti itu. Oke, saya coba ambil yang Delta Mega ya sebelum kita unboxing sama-sama. Yang Delta Mega seperti ini, ada juga tampilan si Galaxy Meganya, dan ini adalah tampilan saat bisa digabungin ya dua-duanya. Robotnya ini proporsinya memang agak aneh ya, kayak gitu, seperti itu tuh, iya gitu. Ini mungkin saya langsung bongkar aja ya, saya coba cut dulu videonya. Oke, kita coba buka ya. Ini saya coba buka. Dan ini memang ciri khas Super Mini Fly yang lama ya. Jadi dia bentuknya begini. Kalau yang agak-agak baru kayaknya nggak ada begini-beginian sih. Siapa sih ininya ya? Si pinggiran ini harus dirobek terus dibuka gitu. Padahal kalau mau sih dia dibikin tutup aja, jadi bisa ditaruh di dalam kalau misalnya lagi nggak mau dimainin. Jadi lebih aman gitu. Oke, dibuka, berhasil dibuka.
Oke, kita bongkar ya. Kita bongkar, saya taruh di samping dulu. Terus kita lihat runner-runnernya seperti apa. Oke, ini dia. Ini mungkin ada bagian yang putih, ini mungkin ada senjata, terus kemudian ada bagian sayap. Jadi ini dominasi warna biru dan juga ada abu-abunya ya untuk sambungan-sambungannya. Dan ada beberapa yang warna putih dan merah yang ya sedikit ya. Seperti itu. Dan ada juga, apakah ada stikernya? Saya belum lihat stikernya ini di mana ya. Oh, ini ada stikernya. Ada stiker sedikit. Ini mungkin ada parts-parts terutama di aksesoris ya gitu. Oke, saya masukin dulu sebentar. Nanti mungkin saya rakitnya mungkin agak nanti ya. Saya coba dulu lihat si ini Delta Mega. Saya bongkar dulu ya. Saya coba ambil dulu. Saya coba ambil dan kita coba robek si. Ini sayang banget sih mesti dirobek ya. Saya kepikirnya sih masih pakai si ininya, si tutupnya untuk bisa dibongkar pasang gitu. Oke, kita ambil semua. Oke, ini dia si stikernya, lumayan agak banyak. Ada kepalanya udah jadi tuh. Terus ini juga ada bagian apa namanya, translucentnya juga. Tapi kayaknya yang Galaxy Mega nggak punya ya. Terus ada bagian ini, rata-rata ini dominasi warna hitam dan abu-abu. Seperti itu. Oke. Terus apalagi sih tadi ada yang ketinggalan? Oh, ini ada ininya. Ada ininya ya, manualnya. Tadi lupa. Tapi kayaknya manualnya ini satu ini ya, satu. Saya nggak lihat manual si Galaxy Mega dan transformasinya seperti itu. Iya, saya ngeliat manual si Galaxy Mega. Atau mungkin sayanya kelewat ya. Coba nanti saya lihat lagi. Ini manualnya ya. Oke. Gitu aja untuk unboxing. Saya akan rakit dan nanti saya akan kasih lihat setelah selesai ya. Dan mungkin juga untuk mempersingkat proses rakitnya, mungkin akan sekilas ya, beberapa bagian akan kasih saya dilihatin sedikit. Tapi untuk sementara kita nanti ketemu lagi di ininya ya, setelah proses jadi. Oke.
Oke, selamat datang kembali di review mainan SMP apa namanya, Mega Ranger ya, Galaxy Mega dan Delta Mega Super Mini Pla yang saya dapat ini kebetulan dari Hong Kong ya. Ya, setelah kita sempat unboxing, lalu saya sudah rakit, tempel stikernya dan saya pajang bersama Shadow Super Mega Ranger-nya. Ya, jadi ini biar tampak kombinasinya oke seperti di filmnya, di serinya dulu ya, di tahun 90-an atau di Indonesia sekitar tahun 2000-an awal. Oke, robotnya di belakang sudah ditransformasikan seperti yang kalian juga sudah lihat sebelumnya. Dan ini belum digabung ya, jadi dua robot ini bisa digabung, saya belum bikin, tapi nanti kalian akan lihat setelah ini. Saya mau review dulu robotnya, mungkin dari yang warna biru Galaxy Mega. Jadi robotnya si Mega Ranger itu memang cuma satu piece gini ya, satu piece dia dari pesawat terus bisa jadi robot. Seperti ini, saya taruh depan aja. Ini sengaja saya pasang pakai stand, ya, pakai stand. Untuk berdiri atau untuk lompat? Iya, jadi dia robotnya bisa terbang, bisa lompat gitu, bisa pose action gitu. Ya. Terus artikulasi dari robotnya sendiri sih cukup oke ya. Seperti di sini kalau lihat si tangannya. Ini bisa diputar begini, bisa kita putar begini ya. Dan si ininya ya, si bagian bahu karena dia ada tempelan, dia bisa kita buka-buka begini. Jadi kalau misalnya terpaksa kita mau ada bagian yang agak sedikit membutuhkan pose yang akan begini, itu bisa gitu, bisa diakalin lah gitu ya. Terus si bagian kepalanya ini kan bagian terpisah yang apa namanya, si Mega Shuttle ya, si pesawat yang kecil ini. Ini ya walaupun sebenarnya kalau dari sisi artikulasi itu dia terbatas, nggak bisa ngelihat ke kanan banget gitu ya, cuman segini nih maksimumnya. Karena dia kehalangan di belakang itu si ininya nih, kehalangan, jadi kurang oke di situ. Cuman yang lain-lain sih sangat-sangat oke. Si kakinya juga ini joinnya bagus banget. Dia artikulasi cukup jauh. Bisa begitu, kesini juga bisa jauh banget. Sampai begitu tuh. Jadi ini untuk pose action bisa sangat-sangat dinamis. Terus si sepatunya juga bisa diputar begini karena dia pada dasarnya adalah pesawat yang apa namanya bisa dibentuk dari kaki ini ya, ini bagian apa namanya melingkar si pesawatnya ya. Ngomong-ngomong, pesawatnya itu sebenarnya adalah, kalau saya boleh bilang sih, mungkin itu terinspirasi dari pesawat-pesawat di film Star Wars ya. Mungkin Millennium Falcon. Terus kemudian juga dia terinspirasi dari Sentai yang awal-awal ya, si Denziman ya. Denziman itu robotnya juga dari satu pesawat terus jadi satu robot, dan kemudian judulnya juga ada Denji itu listrik. Mungkin juga itu terinspirasi dari situ, dan si visor si Rangernya juga mirip-mirip si Denziman ya kalau secara sekilas sih ya. Mungkin ini saya belum terlalu tahu ya, mungkin kalau teman-teman yang punya apa namanya pengalaman dan sejarah soal kenapa bisa begitu, mungkin bisa komen di bawah. Dan saya tadi nggak sengaja waktu foto-foto dan mainin si robot ini waktu transformasi, saya nggak sengaja bagian ini bagian si senapan kecil ini kan ini bisa diputar, ternyata dia patah. Iya patah, tapi udah dilem lagi. Iya. Lem, tapi ini ada warna-warna pink ya, nggak apa-apa. Dari pencet papa. Iya, nggak apa-apa ya. Gitu. Iya, ini dari pinsetnya ya. Tuh. Iya, dari ada warna-warna. warna pink, cuman nggak apa-apa. Jadi ini berhasil saya pasang lagi sih. Saya pasang lagi si ininya apa namanya, si senapannya, si bagian senapan yang kecil ini dia patah, tapi saya pakai super glue ya. Pakai super glue ini. Nah, itu berhasil. Berhasil pakai lem ini gitu. Itu untuk si robot yang Galaxy Mega ya, yang warna biru. Oke, saya pause dulu.
Cek, nanti akan kita lanjutkan ke isi Delta Mega. Ini gantian Ya. aku, namaku Sensen. Aku ikut bantuin ayah aku. Bantuin menata. Wah, dia jatuh nggak apa-apa. Kita berdiriin lagi. Dia emang nggak seimbang, jadi memang gampang jatuh karena si ininya apa namanya, si platformnya yang di bawah ini. Kalau teman-teman mungkin aku bawa ke bawahin tuh, dia memang agak kurang rata dan ada bagian-bagian yang kurang stabil, jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjutin lagi. Sensen, kamu suka yang warna apa? Aku suka yang warna bagian deket yang aku suka yang ini. Oh, yang itu yang warna pink. Iya. Yang warna pink. Ini yang perempuan ada dua, ada yang kuning, ada yang pink. Iya. Oke, aku mau cerita yang ini ya. Oke, jadi teman-teman, satu lagi si paket si robotnya itu ada si ini, namanya adalah Delta Mega. Delta Mega ini sesuai dengan namanya Delta, dia robotnya bentuknya segitiga dan apa namanya ya? Kalau nggak salah dia di filmnya itu dia nggak ada pilotnya ya, jadi dikendalikannya langsung pakai ini apa namanya? Pakai jam tangan dari yang Ranger merah ya, si siapa? Kenta. Hah? Kan temen aku. Iya, namanya sama. Temen Nah. aku. Si ini nih, kalau misalnya di Shadow Super ada di aksesorisnya. Kalau misalnya saya coba fokus di sini coba. Nah, itu dia. Jadi dipanggilnya pakai ini. Terus dikasih komen dari si jam itu, terus kemudian si Delta Mega ini bisa dikendalikan gitu dari situ. Jadi Delta Mega ini kalau ya secara sekilas sih ya memang dia sentient robot ya. Bukan robot yang dipilotin. Beda sama si yang belakang yang si apa namanya Galaxy Mega, dia ya si Mega Ranger ini pilotnya. Oke, sekarang ke robotnya dulu. Robotnya bedanya sama itu apa? Yang bagian yang itu tuh sebenarnya yang biru tuh dia lebih besar. Iya, lebih besar. Yang ini lebih kecil ya. Iya. Warna hitam, beda warna juga. Beda warna. Ini dominannya warna hitam, yang itu kan warna biru. Terus bagian kakinya dia kayak gini. Gini. Kalau yang biru lebih mirip manusia. Kalau yang ini dia mungkin apa namanya lebih terlalu lebar ya di bagian sininya ya, dan memang dia proporsinya memang agak beda. Walaupun begitu tapi dia masih oke untuk si kakinya bisa maju begini. Joinnya juga lumayan bisa gerak-gerak, terus juga ini gampang untuk dilepas juga. Terus kemudian si ininya, si join si bagian pahanya bisa begitu juga tuh. Jadi ya lumayan. Terus si ininya bisa diputar-putar, si apa namanya bagian bawahnya ini bisa diputar-putar begini. Jadi ya oke juga. Terus terus si apa namanya si tangannya juga Jatuh bisa sendiri. Iya, jatuh dia, kurang kuat nempelinnya. Nah udah. Dan ya ini sebenarnya lebih ringkih sih, si Delta Mega ini secara proporsi memang agak aneh dan lebih ringkih dibanding yang Galaxy Mega, karena ini nanti akan dipecah-pecah dan nanti digabung sama yang biru gitu. Bisa. Iya, nanti bisa digabung. Jadi nanti dia jadi begini. Jadi begini nih tuh. Ya. Ya, nanti setelah ini kita gabung ya. Lo ngomong sebentar. Gitu. Aku kok tadi ngomongnya persatu. Iya. Nah, ini si tangannya itu dia kan sebenarnya senjatanya adalah pistol atau apa rifle ini ya. Jadi si tangannya itu ini sebenarnya. Awal mulanya ini. Jadi dia bisa ganti-ganti ya ini aksesorisnya. Oh iya, satu lagi aksesorisnya Galaxy Mega tadi ketinggalan. Aksesorisnya ini ya, guys. Si pistol ini. Pistol, terus ini bisa nanti ya kalau misalnya kalian nanti lihat foto, nanti ini kalian akan lihat foto saya pasang di si Galaxy Mega. Sebegitu ya, kurang lebihnya. Terus kemudian apa lagi ya? Udah sih kayaknya proses transformasinya si Delta Mega juga udah dilihatin. Jadi nanti kita akan lihat prosesnya
setelah ini ya. Jadi saya sekarang mau pause dulu dan akan transformasi. Lagi.
Oke, ini setelah transformasi si Galaxy Mega dan Delta Mega sudah digabungkan sesuai dengan manual booknya tadi ya. Jadi ini di belakang itu adalah robot hasil transformasi dari si Galaxy Mega dan Delta Mega. Secara sekilas ini memang kelihatan nggak ada masalah ya, nggak ada masalah yang berarti. Mungkin langsung kita lihat robotnya aja dari dekat. Ya, kita ambil dulu. Saya taruh sini. Coba kita betulin dulu kameranya. Ya, itu dia robotnya. Terus, nah, saya pindahin dulu cahayanya biar lebih oke. Oke. Nah, ini mukanya si robotnya seperti itu. Jadi ini adalah kalau yang di bagian sini nih yang ada apa namanya dua lingkaran ini tangannya yang si Delta Mega. Terus kemudian tangannya dia adalah kakinya si Delta Mega. Gitu. Jadi semua join dan artikulasinya berdasarkan dari si Delta Mega ya untuk bagian yang ini. Terus kemudian si bagian kakinya ini adalah gabungan dari kakinya Galaxy Mega dan Delta Mega seperti itu. Terus di bagian belakang kalau mau lihat lebih detail lagi adalah ada beberapa gabungan dari bagian apa namanya wajahnya Delta Mega di sini ya. Kalau mau dilihat di sini bisa dibuka. Bentar, ini kenapa susah sekali. Nah, itu ya, tuh wajahnya di situ. Terus bisa tutup aja. Terus kemudian booster yang tadinya di kakinya Delta Mega dipindah ke sini. Jadi tangannya si Galaxy Mega sekarang jadi roket ya, booster ceritanya buat terbang gitu. Ini kalau nggak salah robot ini dia punya apa namanya jurus finishernya adalah tangannya bisa dilepas ya. Tangannya si tangan yang ini nih, dua tangan ini ceritanya bisa lepas. Saya nggak tahu ini mekanismenya apakah semudah itu. Coba saya coba dulu. Sepertinya mudah untuk lepas. Ya, mudah untuk lepas ya. Jadi kalau mau teman-teman ceritanya roketnya roket punch gitu ya. Jadi si tangannya terbang gitu. Bisa aja sih dibikin pose dinamiknya. Dan ini karena dia adalah bagian kaki dari si Delta Mega, jadi join-join yang artikulasinya juga lumayan ya. Jadi bisa begitu tangannya. Terus ya bisa begitulah, lumayan, nggak apa namanya, cukup oke gitu. Ini ya si robotnya. Jadi secara umum sih proses penggabungannya juga nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu rumit. Cuma bagian apa ya yang susah itu adalah mungkin yang bagian-bagian Delta Meganya agak sulit karena dia secara komponen agak ringkih ya yang Delta Mega itu. Oke, cuman mungkin itu aja yang bisa saya kasih review soal proses penggabungannya. Selebihnya saya sangat suka karena dia memvisualisasikan si robot Super Sentai Mega Ranger ini dengan sangat baik. Walaupun ini sebenarnya mainannya agak lama ya, keluaran lama tahun, saya lupa tahun berapa, 2019 atau 18. Jadi cukup beberapa tahun yang lalu gitu. Gitu ini. Kamu suka nggak ini, San? Bentuknya besar ya? Iya. Jadi gembul ya? Iya, soalnya sama yang biru dan hitam disambung. Iya, disambung. Tadinya dua robot jadi satu. Iya. Gitu. Gitu kira-kira ya secara umum oke. Kalau kalian ya itu ada kapas ya. Ya jadi kalau kalian mau koleksi serial Mega Ranger ini memang wajib ya, karena dia nggak ada lagi ya SMP-nya. Untuk sebenarnya dia robotnya punya satu lagi, jadi namanya itu yang Voyager ya, yang Voyager itu, tapi dia belum ada sama sekali SMP-nya. Mungkin di waktu yang akan datang
mudah-mudahan ada, dan kalau nanti ada beneran keluar mungkin saya akan coba koleksi juga itu. Tapi untuk sementara dari koleksi yang ada, Shadow Super dan kemudian SMP ini sangat-sangat cocok banget untuk kalian pajang bersama. Apalagi kalau mau coba pajang pose saat si Mega Ranger-nya naik slider ya, naik slider terus ceritanya mau masuk ke dalam si Galaxy Mega gitu seperti di filmnya, kan itu bagus juga ya kalau kalian mau coba bikin atau ambil foto seperti itu. Nah itu ya slider yang itu ya, Itu ya, nah, slider. Ada banyak warna. Ada warna biru, ada warna apa lagi San? Kuning, terus ada silver, Terus? terus merah, hitam. Iya ya. Iya bisa pakai yang slider itu supaya nanti biar lebih keren ya. Ya seperti atau aku akan kasih tahu di box. Ya seperti ini loh teman-teman, tuh maksudnya itu Sen. Dia mau ini biar bisa bergaya seperti itu. Yang ini. Jadi nanti dia naik slider terus ceritanya naik ke robotnya gitu ya. Iya dipasang gitu. Oke deh, kayaknya gitu aja untuk previewnya si SMP Galaxy Mega dan Delta Mega. Cukup menarik, sangat bagus, artikulasinya oke. Gak ada bagian-bagian yang cukup sulit saat merakitnya. Mungkin beberapa bagian kecil perlu digarisbawahi dan perlu hati-hati dalam proses pembuatan dan juga saat memutar ataupun melipat ya. Ada bagian-bagian kecil yang mungkin itu agak sedikit berbahaya untuk dilakukan. Jadi mungkin agak rapuh gitu. Tapi selebihnya oke. Mungkin saya udah cerita ya waktu saya merakit proses sebelumnya. Ada bagian yang cukup yang punya saya sih patah ya, tapi saya berhasil dilem terus saya berhasil memperbaikinya gitu. Oke gitu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya.